semua kalangan itu bisa membuat seperti ini, dan ini lebih mudah perawatannya gitu loh. Bahkan sekarang ini hal kayak gini lagi digencar-gencarkan sama pemerintah gitu. Semua warga itu kalau di sini rata-rata per warga udah pada punya satu-satu. Jadi ada yang namanya lele cendol, itu juga menggunakan seperti ini, seperti sistem budik damber. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardan Ardianto, biasa dipanggil Ardan. Saya di sini selaku pengelola dan pemilik Dewa Ponik Yogyakarta. Nah, di sini kita memang fokusnya adalah membudidayakan hidroponik. Cuma kali ini memang ada sebagian yang memang selalu kita urusi, yakni soal budik damber atau biasa dikenal dengan budidaya ikan dalam ember. Itu. Jadi budidaya ini sudah lama kita kembangkan, lama kita gencarkan juga di masa pandemi kemarin. Jadi memang budik damber ini baru kita kembangkan di masa pandemi. Salah satu alasannya adalah di masa kondisi sekarang ini memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Dan ini salah satu hal yang saya lihat itu menjadi suatu kegiatan bagi masyarakat. Karena memang sistemnya ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun gitu loh. Tetap bisa dikembangkan dimanapun gitu. Jadi alasan yang saya benar-benar kenapa kok mengelola ini karena melihat tren yang ada di Indonesia. Salah satunya kemarin ketika memang saya mengembangkan hidroponik, terus kemudian ada pengelolaan yang terus memang berkeinginan untuk merambah di dunia perikanan. Jadi sebelum saya mulai berhidroponik sebenarnya kita sudah main ikan. Cuma karena di waktu itu kondisi lahan yang memang sekarang ini sudah mulai terbatas, kondisi air yang melimpah itu juga mulai sudah terbatas. Jadi inilah salah satu yang terus sekarang ini dikembangkan. Kalau misalkan di tanaman itu udah mulai ada penggantinya tebu lampot, udah mulai ada penggantinya yang namanya hidroponik, di dunia perikanan juga demikian. Jadi nggak hanya terus yang biasanya kita membutuhkan lahan yang besar sampai ukuran berapa hektar gitu, atau enggak kolam-kolam ukuran 20 kali 20, sekarang sudah bisa dibudidayakan dengan kapasitas yang minim. Dikarenakan memang kondisi air juga yang memang cocok untuk membudidaya ikan ini juga sangat minim. Salah satu keunggulan ya ini ya, karena memang tidak memakan lahan yang cukup luas, kita hanya bisa menggunakan lahan kecil pun nggak apa-apa. Yang penting kunci utamanya juga sinar matahari itu harus full. Karena kita main budik damber ini yang memang kita budidayakan bukan hanya sebatas ikan, tapi ada simbiosis mutualisme antara tanaman yang memang bisa kita untuk olah dan juga ikan yang nantinya bisa untuk kita konsumsi. Jadi salah satu hal perawatannya saya kira lebih gampang, bisa terkontrol karena memang kecil. Misalkan kok penyakit itu bisa benar-benar kita kontrol. Kita tinggal kuras, kita tambahin obat, hal-hal kayak gitu, dan hal-hal seperti ini itu bisa kita dapatkan dimanapun. Jadi misalkan kalian lokasinya dimanapun pasti mendapatkan ember yang sedemikian rupa ini sangatlah mudah. Perlakuannya juga lebih mudah. Dan ya seperti inilah. Jadi kita memang tinggal mempunyai air yang sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu bagus juga masih bisa digunakan. Itu. Dan hal-hal yang bisa kalian dapatkan ketika memang mau mengelola seperti ini ya hanya sebatas ember, kondisi air yang memang memadai, terus membuat adanya sirkulasi, dan yang paling utama kalian harus bisa mendapatkan bibit ataupun benih unggul yang memang bagus supaya memang dia bisa bertahan lebih bagus. Itu. Untuk ikan yang bisa cocok di budik damber ini yang memang saya betul-betul yakin dan saya pelajari karena juga melihat kondisi ikan itu sendiri ya, ini sebenarnya hanya paling cocok di ikan karena ikan lele, karena lele adalah ikan yang paling kebal. Misalkan kita membudidaya ikan nila, ikan gurame, atau enggak ya mungkin ikan gabus ya, ikan gabus itu ada yang bilang memang bisa, ada bisa, cuma rata-rata yang memang digunakan ikan lele. Kenapa demikian? Karena ikan nila dan juga ikan gurame itu dia membutuhkan oksigen yang lebih.
terus kemudian airnya itu jernih, dan yang ketiga airnya mengalir. Jadi misalkan di sini nggak full adanya aerator, air itu harus ngalir, harus sirkulasi terus. Jadi nggak bisa kita hanya terus kemudian kok air menggendap kayak gini, kita kasih nila, dia akan mati. Dia akan mati. Jadi ikan yang memang paling unggul yang tahan banting ya cuma lele ini, yang paling bisa. Di sisi lain ada ikan gabus. Cuma saya di sini menggunakan ikan lele karena ya ini saya kira karena lebih mudah. Ini juga salah satu makanan favorit kita. Misalkan ada kumpul-kumpul, kita juga pengennya ya ini makan lele aja udah cukup gitu ya. Kita jual juga bisa karena ya inilah dia, lele itu hal yang paling gampang dibudidaya, terus kemudian semua orang itu suka gitu. Meskipun gurame juga semua orang suka, tapi budidayanya kan memang lebih susah. Sisi keunggulannya itu lebih murah sih ya, lebih praktis. Biovlog itu kan sistemnya sebenarnya yang namanya buat biovlogging itu dia perlu ketentuan sendiri khusus, dan memang biayanya itu lebih mahal. Biayanya lebih mahal, cara pengurai pembuat airnya itu juga lebih mahal. Jadi kalau sisi keunggulan yang di sini memang benar-benar saya rasakan ya lebih murah. Lebih murah, barang-barangnya lebih mudah kita kelola, kita dapatkan juga lebih mudah daripada kita menggunakan sistem yang lain. Sistem kolam ya kita harus mempunyai lahan yang bagus, yang luas, air juga harus melimpah. Sistem biovlog juga sama. Biovlog kan besar-besar. Saya juga udah pernah menggunakan sistem biovlog. Dulu saya mengelola biovlog itu ada 5 kolam di daerah Maguwo. Susahnya gimana? Susahnya rata-rata di airnya, karena kita butuh kondisi air yang bagus untuk budidaya ikan itu lebih banyak. Kalau di sini lebih simpel sebenarnya. Jadi rata-rata keunggulannya ya di sini nih. Dia lebih simpel aja sih, lebih ringkas gitu. Kalau untuk instalasi ini paling habis uang sekitar 150.000 untuk satu set instalasi. Seperti ini ya. Jadi outputnya sudah menggunakan seperti ini, nggak terus pakai nyerok lagi macam-macam. Udah dapat ikan paling nggak 50 ekor. Dan untuk pelubangan kayak gini juga saya cuma pakai apa ini namanya, ini untuk yang ngayak pasir itu. Jadi kita edit aja, kita kelola. Jadi biaya ember ini kan kalau di pasaran harganya paling kisaran 80.000, paling maksimal 100.000. Nah 50.000-nya yang lain untuk beli pakan, terus kemudian untuk beli bibit, sama untuk beli keran ini aja. Sebenarnya simpel cuma itu. Untuk tata cara pengolahannya, sebelum kalian masukkan ikan, alangkah baiknya ketika memasukkan ikan itu sudah masuk di pengendapan air itu paling 2 hari. Jadi air itu sudah di endapan sehingga lele itu bisa masuk. Jangan sekali-sekali memasukkan lele itu di kondisi air baru yang dari sumur. Itu biasanya dia bakal stres. Itu. Jadi biayanya kisaran itu 150.000 paling tidak itu untuk mendapatkan satu budik damper ini. Kebanyakan sih memang dipakai sendiri, karena teman saya kadang banyak yang pada mampir. Jadi sesekali waktu malam, biasanya tiap malam minggu, kadang per 3 minggu sekali atau enggak per 2 minggu sekali itu ada teman-teman saya jauh dari sana yang mau ngobrol kayak gitu kan, mau mampir ke sini, mau sharing-sharing soal bisnis macam-macam. Di waktu itulah saya kelola. Saya bakar bersama, saya kelola bareng-bareng, terus kita makan di sini bareng. Cuma di satu sisi yang lain, memang ini untuk konsumsi pribadi dan juga untuk dijual. Karena memang di sini sudah ada beberapa ember dan panennya itu juga udah lumayan, jadi saya jual. Saya jualnya juga ya memang harganya sama aja kayak yang di pasaran. Cuma ketika memang yang datang ke sini adalah wilayah sini itu rata-rata yang meminta adalah orang yang punya pecel lele. Mereka datang ke sini dengan harga petani, itu aja. Dan itu tetap untung. Untuk satu ember 80 liter ini muat kalau misalkan untuk besar di angka 40 ekor. Di angka 40 ekor. Namun ketika memang masih kecil itu bisa, kalau misalkan dari bibit ya, bibit ukuran 5 cm sampai 12 cm itu biasanya saya tebar di angka 100 sampai 200 ekor. Karena memang dianya masih kecil-kecil, masih muter. Dan untuk yang kecil itu biasanya saya kasih aerator untuk nambah suplai oksigen. Untuk yang masih kecil ya memang, karena memang masih sangat riskan dia belum bisa adaptasi. Gitu. Jadi
Dari kecil itu 200, terus kemudian sudah makin besar saya sortir, saya kasih ikan sekitar 100, terus nanti turun. Yang ukuran 1 kilo itu isi 7, 6 sampai 8. Itu ya isinya antara 40 sampai 50. Itu di usia panen. Karena kalau ikan ini kan hitungannya biasanya perbandingan 1 liter air, 1 liter 1 ikan. Biasanya bandingannya itu. Ya memang 80, cuma kita bagi yang nggak terlalu padat. Karena ada sekarang misalkan terlalu padat dan makan itu nggak full, yang ada dia bakal kanibal. Karena lele ini termasuk ikan kanibal, sekalinya dia terlalu lapar atau nggak misalkan kurang oksigen di dalamnya, dia bakal perang dan akhirnya mati. Sebenarnya sih karena situasi sih ya, kalau memang kondisinya seperti ini, memang tidak ada lahan yang bagus, air untuk budidaya ikan juga tidak banyak, ya mau nggak mau memang ini salah satu alternatif yang memang sudah sangat bagus untuk dikembangkan gitu loh. Karena memang kalau misalkan kita menggunakan kolam kok di perkotaan kayak gini ya sudah tidak bisa lagi. Kita mau buat kolam besar, kondisi air juga yang memang untuk budidaya ikan itu tidak banyak gitu loh. Jadi ini salah satu alternatif, memang budgetnya juga semua kalangan itu bisa membuat seperti ini, dan ini lebih mudah perawatannya gitu loh. Bahkan sekarang ini hal kayak gini lagi digencar-gencarkan sama pemerintah gitu. Semua warga itu kalau di sini rata-rata per warga udah pada punya satu-satu. Jadi ada yang namanya lele cendol, itu juga menggunakan seperti ini, seperti sistem budik damper. Jadi hal kayak gini, dan memang alat-alatnya itu gampang ditemukan, lebih mudah dibudidaya. Jadi hal kayak ginilah yang menjadi alternatif, bukan karena misalkan kita punya kolam lebar, kita punya lahan yang luas, air juga masih bagus untuk budidaya ikan, ya saya sarankan lebih baik menggunakan itu. Tapi misalkan kondisi air itu juga nggak begitu banyak, yang bagus ya untuk budidaya lele, karena kondisi air itu yang menentukan. Kondisi air yang menentukan. Jadi misalnya kondisi air itu banyak, kolam itu kita punya lahan yang luas, ya silahkan menggunakan kolam yang luas. Jadi ini tergantung dengan kapasiti kita. Cuma kalau misalkan kita mau panen dengan sayur-sayuran ini, saya sarankan menggunakan sistem budik damper. Karena untuk di kolam biasanya tidak bisa menggunakan sistem seperti ini. Kalaupun ada memang mengapung, cuma seringnya kemarin juga udah dibuat mengapung, dia bakal ditarik oleh ikan dan akhirnya tanamannya semuanya pada hilang.